Yo halo guys, kembali lagi di channel saya Rajul Khairi. Jadi di sini aku mau bahas masalah server 1945 dan keputusan saya soal 1945 teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita akan fokus di mana apa itu server 1945 dan apa itu keputusan saya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita langsung aja teman-teman sambil saya jalanin misi Intel dan saya akan jelaskan sedikit masalah event ini ya teman-teman. Event yang namanya api dan taring teman-teman ya. Oke. Nah, jadi gini teman-teman. Kita bahas masalah 1945 dulu teman-teman ya. Dimana server 1945 itu, bentar saya matiin notif dulu. Server 1945 itu adalah server yang akan sangat ramai orang Indonesia yang akan berkumpul teman-teman ya. Nah, di mana situ saya bisa kasih nampak grupnya, di mana servernya itu ada hampir 500 member yang ada di grup kita teman-teman ya, yang dipimpin oleh Bangki teman-teman. Nah, untuk aliansinya sendiri kita tuh udah ada 3 aliansi teman-teman ya, dan satu lagi saya dengar-dengar info Bang Alciwan Gaming juga akan ikut bergabung di project ini teman-teman. Nah, tapi dia buat aliansi sendiri teman-teman. Nah, itu totalnya 4. Nah, oke. Untuk server saat ini sudah rilis seperti kita lihat tadi, udah rilis sampai 1936. Nah, menurut yang saya tahu teman-teman, server itu selalu sehari itu kalau nggak salah rilisnya 4 teman-teman, dan itu bisa 3 jam, bisa 4 jam sampai 5 jam. Nah, per server pokoknya per hari 4 ya teman-teman. Kalau saya nggak salah, mohon diralat, bisa di komentar ya biar kita sharing sama-sama kapan 1945 ini akan keluar teman-teman ya. Menurut pendapat saya 3 atau 4 hari lagi udah rilis teman-teman 1945 ya. Karena kalau kita dikali 4 berarti 4 kali 3 itu sama dengan 12 teman-teman. Nah, maka 3 hari udah tembus teman-teman ya. Paling telat 4 hari. Nah, itu kalau saya nggak salah hitung teman-teman ya. Oke, lalu grup projectnya seperti saya bilang tadi udah mau ada 500 orang. Untuk di grup aja, belum yang di luar grup teman-teman. Ada juga yang cuman simpang siur ngomong sama teman-temannya bahwasanya server 1945 ini akan keluar teman-teman ya. Nah, gitu. Jadi mungkin ada 500 orang lebih atau 600 mungkin. Nah, ini sangat sangat gokil lah, dimana orang Indonesia bisa berkumpul selama itu teman-teman ya. Nah, gitu. Nah, terus ya saya juga udah jelasin di mana project ini ada 3 aliansi untuk yang di grup saya, grup Bangki maksudnya. Nah, di situ ada GOD, GOW dan GOL. Nah, teman-teman ya. Jadi gitu teman-teman. Nah, ini cukup menarik teman-teman. Kita bisa kumpul di sana rame-rame teman-teman. Kita di sana have fun bareng, bisa membentuk relasi bersama teman-teman ya. Jadi saya harap juga nanti, harapan saya nanti akan kita bahas di terakhir teman-teman ya. Oke, sekarang kita itu masuk ke konsekuensi pindah server teman-teman. Nah, konsekuensi pindah server itu dalam artian ketika kita pindah server teman-teman, rata-rata setiap player itu memiliki akun utama di server sebelumnya atau server tua teman-teman, yang membuat banyak player mungkin tidak konsisten mainnya teman-teman, atau free play bisa dibilang. Karena jujur aja setiap server itu kadang ada yang udah top up banyak teman-teman segala macam. Nah, jadi nggak membuat semua orang konsisten teman-teman. Nah, jadi begitu. Kecuali yang baru-baru main belum pernah top up kayaknya, karena udah dapat info mungkin baru main, bang ini pindah aja ke 1945, dia belum baru top up sedikit ya, mungkin bisa aja dia konsisten di server 1945 teman-teman ya. Oke, yang kedua, nah konsekuensi yang cukup berat nih teman-teman. Saya udah mereview dan coba-coba searching di mana negara apa aja sih sebenarnya merdeka di 1945. Ternyata bukan Indonesia aja teman-teman ya. Bukan Indonesia aja. Nah, yang perlu kita tahu, saya tuh dapat tiga negara yang merdeka dengan yang sama. Kita mulai dari yang paling sangat lumayan mengerikan untuk UL-nya, yang ada di Korea Selatan teman-teman ya. Kalau nggak salah saya, merdekanya Korea Selatan itu bulan Agustus tahun 1945. Kalau tanggalnya saya lupa, entah 15 entah 12 gitu teman-teman ya. Nah, jadi itu adalah tempat titik berkumpulnya kemungkinan orang Korea, dan well juga akan ke sana teman-teman ya. Nah, yang kedua adalah negara Vietnam teman-teman ya. Negara Vietnam. Nah,
negara Vietnam ini juga ada beberapa playernya juga, tapi saya kurang tahu masalah WL-nya gimana. Nah, kalau yang ketiga nggak usah terlalu kita pikirkan ya, karena anak Korea Utara kan jarang kita temukan ya teman-teman ya. Nah, yang paling bahaya itu sebenarnya Korsel. Nah, dimana yang kita tahu ya Korsel itu kalau di sini di server saya aja lumayan mengerikan ya, Bang Peter ini, Mas Peter ini, atau bilang Opa Peter. Nah, jadi cukup mengerikan teman-teman ya. Nah, itu dia bersaing sama orang Swiss, Slavius ya, yang di aliansi saya. Nah, itu masalah konsekuensi yang kedua soal kemerdekaan teman-teman, dan ada titik kumpul. Nah, jadi yang perlu kita bahas isu-isu yang akan datang ya kayak itu saingan terbesar kita ya kemungkinan Korea Selatan teman-teman. Dimana kita mengetahui negara ini memiliki penghasilan rata-rata lebih tinggi dari pada player-player Indonesia rata-ratanya, kecuali orang kaya Indonesia teman-teman ya. Nah, itu lain cerita. Oke teman-teman. Nah, itu topik kedua teman-teman. Nah, konsekuensi yang paling bahaya adalah ketidakadaan WEL membuat aliansi Indonesia tidak bertahan teman-teman. Namun jika ada WEL kita bersaing dengan baik. Ya, semoga ya cukup satu orang ya WEL yang cukup kuat teman-teman. Kita bisa bersaing di server 1945 teman-teman ya. Jadi begitu. Nah, jadi juga yang perlu saya bahas ini, mohon maaf teman-teman, saya cuman mewanti-wanti, dan saya ini bukan maksud menjelekkan teman-teman. Saya mohon maaf, saya cuman takut server itu, ini yang keempat teman-teman, server nggak akan berjalan dengan baik jika kita tidak bekerja sama sesama orang Indonesia teman-teman ya. Baik itu dari pembuatan aturan, misalnya NAP, misalnya non aggression protocol ya kalau nggak salah ini ya, jadi tidak saling serang dengan negara lain, baik dengan aliansi sama Indonesia. Apalagi kita tuh kalau seandainya tutur kata kita kurang sopan segala macam itu kan memancing keributan teman-teman. Kadang leadernya enggak kayak gitu tapi membernya kayak gitu. Nah, saya harap jangan adalah kejadian kayak gitu teman-teman ya. Kita di sini sama-sama berkembang, relasi kita luas, kita bisa berteman sama siapapun teman-teman ya. Saya harap kayak gitu teman-teman. Dan juga yang paling penting kita nggak saling menjatuhkan ya. Saya harap kayak gitu teman-teman ya. Nah, oke. Mungkin itu udah di konsekuensi teman-teman. Nah, konsekuensi lain mungkin bisa ditambahkan teman-teman. Mohon maaf jika saya ada salah-salah ngomong masalah konsekuensi ini, mungkin bisalah kita ini. Saya juga gak maksud apa-apa, cuman pengen menjelasin pendapat pribadi saya teman-teman ya. Jadi nggak ada masalah personal ya. Nah, saya malah seneng Bang Aljiwan datang ke sana dan YouTuber lain juga datang. Saya juga YouTuber pemula teman-teman. Kalian bisa belajar dari kesalahan-kesalahan saya teman-teman ya. Contoh kayak erogen segala macam. Nah, itu teman-teman. Nah, kalau keputusan saya sendiri teman-teman, ini kita masuk ke topik yang ketiga atau bab 3 teman-teman ya. Keputusan saya gimana? Nah, keputusan saya cuman ini sih. Kemungkinan kalau keluarga family ikut ke 1945 mungkin saya akan konsisten di sana. Tapi kalau seandainya mereka nggak ikut ya saya cuman bantu-bantu aja. Nah, Bang Ki juga minta saya ke GOD teman-teman. Nah, mungkin saya bantu-bantu aja teman-teman ya. Enggak terlalu apa kali. Nah, jadi kalau emang seandainya yang opsi kedua di mana tuh, insya Allah kalau emang ada subscriber saya mau berjuang sama saya, mungkin mau coba-coba kayak mana sih buat aliansi segala macam. Nah, mungkin saya bisa bantu teman-teman ya. Mungkin bisa di komen kalau emang kalian mau buat aliansi satu sama saya. Jadi kita bisa berjuang bareng, kita belajar semua teknologi aliansi gimana, pembuatan wilayah gimana. Insya Allah saya bisa bantu rangkul teman-teman dengan kapasitas saya yang insya Allah bisa membantu kalian ya. Jadi gitu teman-teman. Nah, jadi gitu, ada dua keputusan yang bakal ini. Kemungkinan kalau kawan-kawan saya nggak ikut atau kalian mau coba konten bareng sama saya atau kita buat aliansi pisah. Jadi total ada Bang aliansi Alciwan, ada GOD, GOL sama pada GOW. Nah, kita aliansi kelima yang kita bentuk, karena dengan member yang 500 kan nggak mungkin ngarapin 4 aliansi doang teman-teman ya. Nah, gitu. Tapi ya tergantung juga itu 500 fix ke sana atau cuman cari teman-teman. Nah, grup itu sebenarnya bebas ya. Nah, gitu. Nah, harapan saya apa teman-teman? Harapan saya server 1945, saya sangat berharap kepada teman-teman sekalian, apalagi sebangsa saya Indonesia. Tolong teman-teman bantu sesama orang Indonesia dan berkembang bersama. Jangan kalian
tutur kata kalian jangan sampai ceplas-ceplos. Karena begini teman-teman, kita anggaplah WOS ini tempat kita mencari teman, relasi luas teman-teman. Contoh kayak saya bisa berkawan sama orang Swiss, bisa berteman sama orang Korea. Nah jadi anggaplah sebuah relasi untuk kalian tuh bisa tahu sih kayak mana kultur di luar, kalian bisa sharing-sharing, bisa ada teman gitu teman-teman ya. Jadi tolonglah hindari yang namanya tuh provokasi segala macam. Saya harap itu doang sih. Saya yakin semua banyak kok orang Indonesia yang masih baik gitu teman-teman ya. Kalian terutama, saya harap kayak gitu. Nah, habis itu yang kedua sih saya cuma harap buatlah server 1945 ini, walaupun saya nggak di sana mungkin. Ya kalian harus kuat SPS teman-teman. Sesama orang Indonesia kayak mana caranya kalian harus kuat SPS. Terus have fun bareng, jangan saling sikut teman-teman ya. Apalagi sama Indonesia itu jangan sampai. Ya kalau emang ada kesalahpahaman kita ngomong baik-baik, jangan sampai chat global gitu. Gitu aja sih. Saya pengen ya teman-teman ya. Udah mungkin itu aja. Nah, sekarang tadi kalian juga udah lihat masalah apa tuh namanya event-event api dan taring ini teman-teman. Nah, saya udah berhasil dengan 2 kali main Intel dapatnya 64. Nah, gimana caranya? Caranya adalah ketika sebelum di kalender ini muncul api dan taring teman-teman, kalian di pukul 16 UTC jangan bermain Intel teman-teman. Kenapa jangan bermain Intel? Yang perlu kalian ketahui adalah Intel itu akan di reset per 12 jam. Contoh misalnya kayak gini, anggaplah ini yang biasa yang tadi itu 12 jam teman-teman, limit bakal hilang otomatis, di mana Intel itu akan di refresh setiap 8 jam dalam satu kali. Jadi dalam sehari itu kita bisa main Intel itu 4 kali teman-teman ya, 4 kali. Nah dalam sehari 8 atau 7 jam, jadi kalian bisa main 4 kali dalam sehari. Nah otomatis ketika kalian simpan 16 UTC, 00 UTC kan bakal ke reset teman-teman. Nah di saat itu kalian baru nyerang. Kenapa? Yang dari awalnya cuman kasih kristal api biasa kecil aja, nanti kalian dapat yang ini teman-teman, dapat yang ini. Nah jadi kalian itu udah nyuri start teman-teman ya. Kalian bisa tukar ini nanti astaga ketukar. Nah bisa tukar itu, jadi bukan main ini ya. Nah bisa tukar itu, terus ya ini kita tukar ya semua teman-teman. Nah nanti ini kita cek dulu besok apa ini krisis atau enggak. Kalau enggak nanti baru kita ambil yang lain. Saya tuh pengennya ambil yang penelitian aja teman-teman ya, karena saya pengen kerja penelitian dan trup saya paling ya. Jadi RSS saya tinggalkan, paling ini 3 aja lah, karena saya juga butuh kecepatan konstruksi untuk ngejar nanti, karena saya masih ngolek ini teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja konten kali ini. Saya juga ada masih wishlist untuk konten selanjutnya, karena saya harus ngejar target teman-teman, karena 1945 mau dimulai. Jadi saya mau next konten bahas masalah pengeluaran well ketika server 1945 dimulai. Dimana yang kita tahu Gen 1 adalah duit yang cukup banyak teman-teman untuk jadi well, apalagi Gen 2 adalah dimana gen yang paling banyak keluar uang teman-teman. Mengapa demikian? Karena gear hero sudah bisa menjadi merah atau menggunakan mithril ya teman-teman. Menggunakan mithril ya, itu mithril itu sangat mahal. Nah jadi mungkin jujur ya kalau masalah itu akan kita bahas nanti. Saya harus kalkulasi dulu, karena saya nggak pingin cuman kasih opini teman-teman, kita berbasis data aja teman-teman ya. Mungkin itu aja konten kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, tolong ditegur kalau ada salah teman-teman, bantu channel saya berkembang. Untuk yang mau top up silahkan hubungi saya di kolom description teman-teman, silahkan aja hubungi saya di WA mau di Instagram. Nah untuk kalian masih ragu bisa tanya-tanya sama kolom komentar teman-teman. Saya selalu balas komentar kalian sebisa saya. Insya Allah saya bisa jadi teman kalian teman-teman ya. Jadi kalian juga free konsultasi sama saya, walaupun saya masih pemula teman-teman. Saya insya Allah semampu saya bisa konsultasi dengan saya. Oke teman-teman, mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.